Barakallahu fikum. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA Hafizahullah Ta'ala, selaku narasumber atau pemateri kita pada hari ini. Kemudian juga serta yang terhormat kepada Bapak Ibu, para peserta webinar series yang insya Allah berbahagia. Serta begitu juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur atau para sponsor yang telah ikut berkontribusi dan mensupport pada acara kita hari ini. Dan perkenalkan, saya Yasin Al-Humairah selaku MC pada hari ini yang akan memimpin jalannya acara. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan di tempat atau di waktu yang insya Allah diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat agung, kemudian juga beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara kajian tematik pada hari ini kita mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan biografi singkat pemateri kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau juga salah satu dosen kita di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, atau yang biasa disingkat dengan STDI Imam Syafi'i Jember. Kemudian juga beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Beliau juga merupakan lulusan atau alumni Universitas Islam Madinah, mulai dari S1 mengambil kuliah dakwah dan usuluddin, kemudian dilanjutkan dengan jenjang S2, yaitu jurusan akidah, selanjutnya jurusan akidah pula di jenjang S3-nya. Dan Masya Allah, semoga beliau adalah, dan saya yakin sekali ya, beliau ini merupakan dosen kami yang berkompeten dalam bidangnya. Baik, sebelum kajian kita dimulai ya, tidak lupa juga kita terus mengingatkan kepada para peserta untuk tetap menjaga adab-adabnya, menjaga etikanya dalam menuntut ilmu. Kemudian begitu pula kita harus di sini saya ingin mengingatkan nanti ketika ada sesi tanya jawab, para peserta dimohon untuk mempersiapkan pertanyaannya, baik melalui fitur raise hand atau juga melalui chat, melalui fitur chat. Baik, langsung saja ya, berhubungan pemateri kita sudah hadir di antara kita, maka kepada beliau, Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan. Tafadhal ya Ustadzuna. Baik. Barakallahu fikum. Tapi sebelumnya suaranya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman was sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah
الذي جعلنا مسلمين وجعلنا لسنة سيد المرسلين متبعين وللتوحيد عاملين ومتمسكين. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, para ikhwal akhwat, para peserta webinar kajian Islam dalam rangka kegiatan KKN mahasiswa STD Imam Syafi'i yang berjudul kebahagiaan, ya, kebahagiaan orang yang beriman, kebahagiaan orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan menjaga kita, menyelamatkan kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Para ikhwal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada ungkapan dan ucapan yang paling pantas pada kesempatan yang mulia ini untuk kita haturkan selain dari memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian dengan menyebut nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang mulia. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala keagungan, segala kemuliaan, yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk senantiasa hidup bersama ilmu, untuk senantiasa diberi kemudahan mempersiapkan bekal kita menuju Allah, untuk senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi iman kita dan ketakwaan kita, kemudian kita berusaha untuk senantiasa meningkatkannya. Ini merupakan salah satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung tatkala Allah membimbing seorang hamba untuk senantiasa peduli dengan urusan agamanya. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah ala ni'mati at-tauhid was sunnati wa ghairiha min ni'amillahi al-zahirati wal batinah. Kemudian salawat dan salam, ya, tidak lupa pula kita perbanyak ucapkan sembari memohon kepada Allah semoga salawat dan salam kita dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang merupakan uswah kita, qudwah kita di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam keimanan, dalam tauhid, dalam akidah, dalam beribadah, dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita di dalam menjalankan agama yang kita cintai ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para ikhwal akhwat serta webinar, ya, kajian Islam, kajian online, kebahagiaan orang-orang yang beriman. Perlu kita ketahui bahwa topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini merupakan topik atau judul yang sangat penting sekali. Kita ingin mengetahui bagaimana kebahagiaan itu sesungguhnya. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan itu. Dan bagaimana implementasi kebahagiaan orang-orang yang beriman dalam keseharian mereka. Karena sebagaimana yang kita maklumi bahwa kebahagiaan itu yang dalam ungkapan bahasa Arabnya as-sa'adah, itu kebahagiaan dalam bahasa Arab itu as-sa'adah. Ya. Hal ini merupakan
dambaan. Ya. Hal ini merupakan keinginan dan cita-cita setiap insan. Maka semua yang hidup di dunia ini, manusia yang hidup memiliki akal yang sehat, dia ingin bahagia, ingin tentram, ingin aman. Ya. Dan di dalam mencari kebahagiaan dan meraih ketenangan dan ketentraman itu, berbagai jalan dan cara, media dan wasilah yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan latar belakang, ya, sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau agamanya atau pemahamannya. Sehingga ada manusia yang ingin mencari kebahagiaan dengan meraih kekuasaan, kedudukan. Dia merasa bahagia. Ya. Ada orang yang mencari kebahagiaan dan kekayaan, harta. Bila dia memiliki, ya, harta yang melimpah ruah, kekayaan, bahkan menjadi orang yang terkaya di dunia ini, dia merasakan ketenangan, kebahagiaan. Ada orang yang mencari kebahagiaan dan ketenangan itu dengan berleha-leha, ya, senda gurau, melakukan hal-hal, ya, permainan yang lebih cocok dan makanya bersenda gurau saja. Terutama yang lebih dahsyat lagi, ada orang-orang yang merasakan kebahagiaan dia dalam berbuat yang haram. Seperti minuman-minuman yang memabukkan, atau ya mengkonsumsi obat-obat yang terlarang, ya, dari hal yang memabukkan, membuat dia hilang ingatan, atau melakukan, melampiaskan, ya, mengenyangkan, memuaskan syahwat biologisnya. Dan berbagai cara, berbagai, ya, media yang digunakan, sebab yang dilakukan demi meraih kebahagiaan tersebut. Semua ingin merasakan kebahagiaan, tapi sesungguhnya apa yang mereka raih dan mereka dapatkan dari kesenangan dan kebahagiaan dari hal-hal yang diutarakan tadi, sesungguhnya adalah kebahagiaan dan ketenangan yang semu, yang hanya dirasakan sesaat, kemudian akan meninggalkan kesedihan, akan meninggalkan kegoncangan, akan meninggalkan kegelisahan, akan meninggalkan kesengsaraan. Karena sesungguhnya yang demikian itu tidak akan menghilangkan apa yang mereka hadapi dari berbagai, ya, kegundaan, kesedihan, kesakitan, ya. Karena yang demikian itu adalah kebahagiaan yang sesaat. Bahkan mereka yang memiliki harta, mereka akan capek, tenaga terkuras, pikiran juga terkuras untuk menjaga harta. Tidak bisa tidur nyenyak. Jabatan begitu juga, dia akan selalu berpikir bagaimana untuk menjaga kekuasaannya, kedudukannya, tidak digoyang, tidak lengser dari kedudukannya. Sebaliknya juga, orang yang berbuat haram, dia akan selalu, ya, begitu hal yang haram tadi selesai dia lakukan, dia merasakan sejenak kelezatan tadi, kemudian akan meninggalkan berbagai kesedihan, kegersangan, kegoncangan, kebimbangan. Kenapa demikian? Karena semua hal itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang tidak ada artinya. Oleh karena itu, dari fenomena kondisi manusia di dalam menggapai kebahagiaan yang diutarakan tadi, seorang muslim yang Allah muliakan dengan iman, yang Allah berikan hidayah terhadap Islam,
maka dia mengetahui, meyakini, memiliki pemahaman yang benar, bahwa dia meyakini seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kebahagiaan yang sejati, kemuliaan yang hakiki, keagungan yang besar, kemuliaan yang agung dalam hidup ini, dunia dan akhirat, hanya akan diraih dengan petunjuk Allah, dengan hidayah dari Allah, karena seluruh kebaikan hanya ada di tangan Allah. Maka di sini dia sangat meyakini bahwa kebaikan dia hanya ada di tangan Allah, dan juga kemudaratan yang ingin dia tolak dari dirinya, yang dia ingin selamat dari kejelekan dan kemudaratan tersebut, hanya dengan izin dan taufik dari Allah serta pertolongannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, turunkan syariat, agar orang-orang yang ingin mencari kebahagiaan tersebut mendapatkan jalan untuk menuju kebahagiaan itu. Agar orang-orang yang ingin bahagia mendapatkan pintu yang harus dia masuki agar sampai kepada titik kebahagiaan itu. Makanya kita mendapatkan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan diturunkan Al-Quran, syariat Allah Subhanahu wa taala. Waqala subhanahu, faman ittaba'a hudaya fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ila akhir al-ayah. Maka apabila telah datang petunjukku kepadamu, Al-Quran, sunnah, syariat Allah yang penuh dengan petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, tidak akan pernah sengsara. Dan kita mengetahui kesengsaraan itu lawan dari kebahagiaan, kesesatan lawan dari petunjuk. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan hidayah, inilah sifat ahlul iman, inilah sifat orang-orang yang beriman, maka mereka tidak akan pernah sesat, tidak akan terjerumus ke dalam kesesatan di dunia, dan mereka tidak akan pernah sengsara dunia dan akhirat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menafsirkan atau menjelaskan makna dari ayat yang kita bacakan tadi, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Kata beliau radhiyallahu anhuma, kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, inilah sifat ahlul iman, mereka tidak akan sesat di dunia, fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan sengsara di akhirat kelak. Maka tatkala Allah menafikan fala yadhillu, berarti dia adalah orang yang mendapatkan hidayah. Tatkala Allah menafikan fala yashqa, berarti dia adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga Allah menjelaskan dalam ayat yang lain dalam surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidaklah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran agar kamu sengsara. Tidak. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad agar kamu menjadi orang yang bahagia, agar kamu menjadi orang yang selamat, bahagia dan selamat.
Maka dari dua ayat yang mulia yang kita bacakan tadi, seorang mukmin meyakini, memahami bahwa kebahagiaannya, keselamatannya, dunia dan akhirah itu berada di tangan Allah. Dia tidak akan bisa meraih hal itu kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Apapun usaha yang dia lakukan untuk meraih kebahagiaan dirinya, ketenangan batinnya, ketenteraman hatinya, sungguh dia tidak akan bisa meraih kecuali bila mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah. Semakin dia mendekat, dia semakin merasakan ketenangan itu. Semakin dia menjauh dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah, maka dia semakin dekat kepada kesengsaraan, kepada kesulitan, kepada kebimbangan, kebingungan, kegundaan, kesedihan. Waktunya akan berlalu sia-sia belaka, tanpa ada manfaat. Urusan hidupnya akan menjadi cerai-berai, berantakan, karena dia tidak lagi mengikuti petunjuk Allah, tapi hanya mengikuti hawa nafsunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan engkau ikuti, taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dan dia hanya mengikuti hawa nafsunya, sehingga dengan demikian urusan hidupnya menjadi berantakan, furuta. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwal akhwat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, keimanan merupakan sumber utama kebahagiaan hidup. Maka barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan itu, maka hendaklah dia mengintrospeksi imannya, meningkatkan imannya, mengevaluasi imannya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia, kemuliaan, kemudahan baginya untuk bisa memperbaiki hati, membenahi jiwa, memperbaiki amalan, karena seluruh urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan mencopot kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan, tu'izz, mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang yang Engkau kehendaki dan menghinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu kebaikan. Sesungguhnya Engkau, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau lah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika di tangan Allah seluruh kebaikan, biyadikal khair, maka kebahagiaan itulah kebaikan, maka tidak akan mungkin orang-orang yang ingin meraih kebaikan itu bisa menggapainya kecuali dengan izin dan pertolongan Allah. Ini poin pertama yang harus kita tanamkan, yang kita camkan dalam diri kita. Ya, tatkala kita berbicara tentang kebahagiaan, secara spesifik kebahagiaan ahlul iman. Bagaimana kebahagiaan mereka? Kita akan jelaskan ya dalam poin berikutnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, landasan kebahagiaan, fondasi kebahagiaan ya adalah al-iman billahi tabaraka wa ta'ala. Beriman kepada Allah, keimanan yang sesungguhnya. Dalam artian beriman kepada Allah sebagai Rabb, Sang Pencipta, yang mengatur alam semesta ini, yang memberi, yang tidak memberi, yang mengangkat derajat, yang merendahkan derajat seseorang, ya, yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki. Semuanya ini adalah rububiyah Allah. Kemudian beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb yang hanya berhak diibadati,
ditaati, diikhlaskan seluruh ketaatan kepadanya. Kemudian beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang sedang, dan yang akan datang, bila itu terjadi, semua dengan izin dan takdir, ya, qada wa qadarihi subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah yang maha bijaksana. Seluruhnya kebaikan, apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Inilah asas kebahagiaan, dan inilah iman. Semua hal itu dibingkai dalam istilah iman. Subhanallah. Oleh karena itu, keimanan yang dilandasi di atas perkara-perkara yang telah kita jelaskan di atas, itu tentunya akan menuntut, akan melahirkan berbagai ketaatan dan amal soleh. Sehingga dengan demikian, seorang hamba melandaskan imannya dan apa yang dilahirkan oleh keimanan berupa amal soleh dan ketaatan tadi, sesungguhnya itulah sebab utama dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki atau wanita, sedang ia seorang yang beriman. Lihat, perhatikan di sini, wa huwa mu'min. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan mengkaruniakan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Walanajziyannahum, dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka ajrahum, pahala, ganjaran, ya, bi ahsan, yang lebih baik lagi, ya, terhadap amalan yang mereka kerjakan di dunia. Subhanallah. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan kekal abadi. Maka kehidupan yang thayyibah, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang tidak disertai kegundaan, kehidupan yang tidak disertai dengan kegelisahan, kebimbangan, ya, kehidupan yang tentram, kehidupan yang aman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang harmonis. Itulah hayatun thayyibah. Kehidupan yang dibingkai dengan bingkai keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia senantiasa hidup dalam kondisi yang seperti itu. Ketenangan batin, ketentraman jiwa, kesejukan pandangan hati dan pandangan mata. Yang semua hal itu merupakan buah manis dari keimanan yang bersemi di dalam hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam sebagian perkataannya mengatakan, al-imanu billahi wa rasulih huwa jima'us sa'adati wa asliha. Iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan, ya, yang mencakup seluruh kebahagiaan dan merupakan fondasi kebahagiaan itu. Al-imanu billah wa rasulih merupakan landasan kebahagiaan dan yang mencakup seluruh makna kebahagiaan itu. Maka bisa dipastikan orang yang mencari kebahagiaan, ingin bahagia, ingin mendapatkan kehidupan yang mulia. Tentu kita berbicara konteks kehidupan agama, ya.
tapi dia tidak mengikuti, tidak memperbaiki iman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak melaksanakan apa yang merupakan konsekuensi dan tuntutan dari iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dipastikan usahanya sia-sia belaka dan dia tidak akan pernah menggapai kebahagiaan itu. Kalaupun dia menggapai, ya dia rasakan, tapi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang setelah itu akan dibuntuti oleh kesengsaraan. Karena semakin jauh seorang dari Allah, semakin jauh dari tuntunan Rasulullah, maka dia semakin jauh dari nilai-nilai dan makna-makna kebahagiaan dan kemuliaan itu. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwal akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu juga perlu kita mendengar ungkapan yang juga ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa kata dia? Fid dunya jannah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, dan kita memaklumi surga itu di dalamnya kenikmatan, kebahagiaan. Ada surga di dunia ini. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Kita mengetahui sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, di dalam surga di akhirat kelak, seluruhnya kenikmatan. Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati sanubari kita, di luar bayangan dan khayalan kita. Apapun yang kita persepsikan tentang akhirat, kenikmatan yang ada, itu hanya sebatas kesamaan dari sisi nama, keserupaan dari sisi nama, tapi perbedaan dalam sisi hakikatnya tentu hal yang pasti ada, dan itulah sesungguhnya. Oleh karena itu, sebelum kita sampai ke akhirat, ada di dunia ini taman-taman surga. Mari masuk ke dalam taman surga itu. Di sana kita akan merasakan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan, ketenteraman, keharmonisan. Apa itu surga? Taman surga yang ada di dunia ini? Taman surga yang ada di dunia ini, maksud dari perkataan Syekhul Islam tadi adalah surga keimanan, kelezatan iman, halawatul iman. Naam, wallahi. Surganya ahlul iman. Apa yang didapatkan, yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman di dalam hatinya, dari berbagai kenikmatan, dari berbagai kemuliaan, ketenangan, kecintaan yang bersama pada Sang Pencipta Rabbul Alamin, pengagungan yang bersemi dalam hatinya kepada Khaliqi al-ardi was samawat, yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang dia rasakan. Karena iman itu manis. Sehingga dalam hadis sebutkan, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Di antaranya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dari selain Allah dan Rasul. Itulah iman.
Tiada arti keimanan tanpa cinta. Bahkan bila amal ketaatan tidak dilandasi cinta kepada Sang Pencipta, tidak ada artinya. Karena hakikat dari ubudiyah kepada Allah adalah ibadah yang menggabungkan antara ketulusan cinta dan kesempurnaan ketundukan hati kepada Sang Pencipta. Al-ibadatu. Ibadah itu kamalul hubbi ma'a kamalil idh'ani. Itulah hakikat cinta. Itulah hakikat iman kepada Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, bagaimana Nabi SAW merasakan kelezatan iman, kelezatan hidup, ketenangan jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Dan perlu kita memahami, ini sering disalahpahami oleh banyak kalangan muslimin. Dia mengira bahwa iman tersebut hanya keyakinan di hati. Keliru. Keimanan tersebut apa yang terpatri dalam hati kita. Keyakinan, i'tiqad, pengagungan kepada Allah. Kemudian diucapkan. Wan-nutq. Amantu billah, ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian amal, ibadah, ketaatan yang dilakukan oleh anggota badan kita. Itu merupakan iman kita. Maka kita solat adalah bagian dari iman. Kita berpuasa adalah bentuk dari keimanan kita. Membaca Al-Quran, berzikir, berbuat kebaikan, amal nahi mungkar, bagian dari iman. Terutama perkara-perkara yang merupakan kewajiban agama dan yang paling utama adalah solat. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan, merasakan kesejukan matanya, pandangan matanya, ketentraman jiwanya di dalam solat. Dalam hadis sebutkan waju'ilat qurratu aini fis solat. Dijadikan ya ketenangan, kesejukan pandangan mataku dalam solat. Artinya bila mata telah memandang, merasakan kesejukan mata tersebut, tidak panas dalam pandangan, maka itu sesungguhnya adalah merupakan ya ungkapan dari kesejukan dan yang ada dalam hati dan jiwa. Dalam solat, kenapa tidak? Solat ibadah yang merupakan media kita untuk bermunajat kepada Allah, merasakan ketenangan hati. Menghilangkan beratnya beban dunia ini. Mengingatkan kita kepada surga. Berkomunikasi, berdialog dengan Allah, bermunajat. Ini dirasakan oleh ahlul iman. Sehingga juga dalam riwayat lain, Rasul memerintahkan Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Arihna bis salat. Apa arti arihna? Wahai Bilal, hiburlah diri kami. Tanamkan ketenangan, ketentraman dalam diri kami. Dengan salat ya Bilal. Kemudian Bilal mengumandangkan azan tatkala telah masuk waktunya. Subhanallah. Inilah hakikat kebahagiaan ahlul iman. Maka seluruh kebahagiaan dan seluruh ya kenikmatan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, itu semuanya adalah bersumber dari iman. Iman yang merupakan sumber utama dan pondasinya. Silakan disebut, silakan ya kita sampaikan apa yang kita rasakan dari berbagai makna-makna kebahagiaan dalam hidup ini. Ketenangan, ketentraman, keamanan, kesenangan. Maka yakinlah semua hal itu merupakan ya perkara yang bersumber dan buah manis dari iman yang bersemi dalam hati. Kebahagiaan dunia dan akhirah hanya didapatkan dengan iman. Ketenangan batin, ketentraman jiwa. Ya. Maka sesuai dengan tingkat keimanan yang ada di dalam hati.
begitu juga seorang akan meraih nilai-nilai kebahagiaan sesuai dengan hal itu. Bila iman semakin bersemi, semakin sempurna, semakin kuat, maka seorang juga akan merasakan kebahagiaan itu, ya, senantiasa menyertai dirinya sesuai dengan tingkat keimanan, sesuai dengan status keimanannya, sempurna atau berkurang. Sebaliknya, bila keimanan semakin melemah, berkurang, keimanan yang ada di hati telah ternodai, maka juga sedikit demi sedikit nilai-nilai kebahagiaan, makna-makna kebahagiaan yang ada di hati tersebut mulai juga, ya, tergerogoti, kemudian terkurangi sesuai dengan tingkat keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, mereka hanya merasakan ketenangan batin dan ketentraman jiwa mereka dengan zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Perhatikan, ya. Alladzina amanu, orang yang beriman. Mereka yang merasakan tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka akan merasa tenang, jiwa mereka akan merasa tentram. Bidzikrillah, dengan zikir kepada merupakan bagian dari iman. Kemudian Allah tegaskan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi bahagia. Hati akan menjadi tentram. Maka orang yang tidak berzikir bagaikan ikan yang kekeringan air. Dia gelisah. Ya. Begitulah hati yang gersang dari zikir, hati yang gelisah. Kemudian Allah sebutkan alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, kebahagiaan bagi mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebahagiaan tatma'innul qulub dengan apa? Zikir kepada Allah, dengan iman. Kemudian Allah sebutkan alladzina amanu wa tatma'innul qulub. Arti orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan ketenangan. Maka keberadaan ketenangan, ya, di dalam hati, adanya atau tidak adanya ketenangan dalam hati, maka tergantung kepada tingkat atau kualitas iman yang ada dalam hati tersebut. Maka tidak heran kalau Nabi SAW dalam hadis yang sahih menjelaskan kepada kita bagaimana perihal dan ahwal orang-orang yang beriman. Sungguh sangat menakjubkan sekali. Bagaimana kondisi mereka? Mereka selalu dalam keadaan baik. Mereka selalu dalam keadaan bahagia. Kenapa tidak? Karena iman yang selalu menjadi, ya, pemandu mereka, yang menjadi landasan, ya, hidup mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan sekali perihal dan ahwal seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya, urusannya baik semua. Subhanallah. Jadi orang yang beriman, seluruh urusan mereka, perkara mereka baik semua. Karena apa yang mereka kerjakan adalah bersumber dari keimanan tersebut. Dan yang demikian itu tidak dimiliki, tidak didapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Bagaimana kondisi orang yang beriman? Apabila dia mendapatkan sarra, kenikmatan, kesenangan, syakar, dia bersyukur.
fakana khairan lah. Itulah yang lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, cobaan, ujian, ya berbagai macam cobaan dan ujian dan kesulitan, ya dia bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Di dalam setiap kondisi dan keadaan seorang mukmin ada ibadah-ibadah yang spesial yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tersebut. Jika mendapatkan nikmat, kesenangan, dia bersyukur. Maka nikmat yang ada semakin langgang dan ditambah oleh Allah. Dia tidak sombong. Dia tidak lupa kepada nikmat. Ya. Jika dia mendapatkan cobaan dan ujian, dia bersabar. Karena hidup dunia, liku-liku kehidupan dunia penuh dengan berbagai cobaan dan ujian. Dan itu janji Allah. Akan diuji oleh Allah. Terlebih lagi bila iman semakin kuat dan bersemi dalam hati, semakin berat cobaan dan ujian. Ya. Yubtalal mar'u biqadri imani, diuji oleh Allah sesuai dengan imannya. Bahkan dalam sebagian hadis sebutkan, Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Allah ingin mengetahui sejauh setulus apa cinta dia kepada Allah, keimanannya. Maka semakin tulus cinta kepada Allah, semakin berat cobaan dan ujian. Lihat bagaimana cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Bertahun-tahun ya menunggu ya buah hati. Ya. Kemudian di penghujung kehidupan beliau di waktu senja umurnya, beliau dikaruniai anak Ibrahim Ismail. Kemudian beliau melihat dalam mimpinya menjembelih Ismail. Ya subhanallah. Ya. Dan itu wahyu, karena mimpi para nabi wahyu. Disampaikan kepada anaknya, bagaimana Ismail, aku melihat dalam mimpi menyembelihmu wahai anak, wahai sayangku. Dan Ismail yang penuh iman, ya silakan Nabi. Kalau memang itu perintah Allah, aku akan sabar menghadapinya. Tatkala Nabi Ibrahim ingin ya mengeksekusi dan ingin melaksanakan apa yang diperintahkan lewat mimpinya, maka terbukti bahwa di dalam hati Ibrahim hanya ada satu cinta yang tulus kepada Allah. Kecintaan tersebut tidak bisa dinodai dengan kecintaan kepada siapapun, kendati kepada anaknya. Maka terbukti beliau lulus dalam ujian, maka tidak perlu lagi disembelih anaknya, sehingga Allah mengganti dengan seekor kibas yang besar. Itulah yang disembelih. Karena tujuan utamanya bukan untuk menyembelih Ismail, tapi untuk menguji setulus apa kecintaan Ibrahim kepada Allah, sehingga bila terbukti telah lulus dalam menghadapi ujian tersebut, Allah ganti. Dan yang disembelih adalah kibas. Maka Allah mengangkat beliau sebagai Al-Khalil, Khalilur Rahman. Dan apa yang kita hadapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, mungkin ada kita yang diuji oleh Allah. Ada mungkin sebagian kerabat kita yang dipanggil oleh Allah disebabkan corona, virus corona. Dan yang lain disebabkan oleh hal-hal yang lain. Ini ujian, cobaan. Dan apa yang menimpa seorang mukmin bukanlah itu sebagai bentuk kemurkaan Allah kepadanya. Tapi sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatnya, ingin membersihkan jiwanya, sehingga tatkala dia menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Adakah kebahagiaan yang lebih mulia dari hal itu semua? Tidak ada. Dan kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi hidup kita, sesungguhnya kita yang tidak bisa terlepas dari 3 kondisi yang kita jalani dalam hidup.
Dan iman yang ada dalam hati kita selalu menggiring kita, selalu memandu kita untuk yang terbaik dalam setiap kondisi tersebut. Itulah kebahagiaan orang-orang yang beriman. Apa itu 3 kondisi tersebut? Yang pertama, kondisi di mana seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, kenikmatan. Itu yang pertama tadi, asabahu as-sarra. Kondisi yang kedua di mana seorang mukmin diuji oleh Allah dengan berbagai kesulitan, cobaan, penyakit atau yang lainnya. Dari sisi ekonomi atau mungkin kekurangan harta, kekurangan mungkin orang yang kita cintai. Wala nabluwannakum bisyai' minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu janji Allah. Pasti niscaya kami akan memuji kalian dengan sedikit bisyai'in minal khawf. Bisyai'in minal khawf wal ju'. Jadi sedikit dari khawf, rasa takut dan ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan harta dan jiwa. Itu janji Allah. Wa basyiris sabirin. Beri kabar orang yang bersabar. Karena kesabaran sifat ahlul iman. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, apabila mendapatkan musibah, cobaan dan ujian, qalu, mereka berkata, inna lillah, kami ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, ya di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengatur hidup kita, mau diuji oleh Allah, mau diberikan kenikmatan, karena milik Allah. Inna lillah, kami milik Allah, tidak memiliki daya dan upaya. Kami tidak memiliki diri kami sendiri. Allah yang memiliki. Allah yang menciptakan. Allah yang mengatur, menghidupkan. Kemudian kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi raji'un. Semua akan kembali. Wa anna ila rabbikal muntaha. Semua akan kembali kepada Allah. Nah, berakhir. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, kondisi di mana seorang yang beriman pasti pernah terjerumus, bahkan sering melakukan kesalahan atau dosa. Dalam ketiga kondisi tersebut, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, iman yang ada di dalam hati seorang mukmin selalu memandu seorang mukmin tadi untuk berjalan, dia jalan yang benar, dan memandu dia untuk terus mengikuti rambu-rambu syariat sehingga tidak salah jalan dan tidak salah langkah. Dia terus berjalan di rel yang benar untuk melakukan ibadah sesuai dengan masing-masing dari ketiga kondisi tersebut. Tatkala dia mendapatkan nikmat ibadah yang dia lakukan, dia bersyukur. Apa yang menyebabkan dia bersyukur? Iman yang ada di hatinya menuntut dia bahwa apabila engkau mendapatkan nikmat, maka bagaimana ibadahnya adalah syukur kepada Allah. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Senantiasa ingat kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah, jangan kalian kufur terhadap nikmat. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa dan ingatlah, ta'adzana rabbukum, wah Rabb kalian telah ta'adzan, mengabarkan, memperingatkan, menyampaikan. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmat tersebut bagi kalian. Sebaliknya, bila kalian kufur, akan aku, sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Maka nikmat yang dia dapatkan, iman menuntut dia, menggiring dia, mengingatkan dia bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah, dan dalam kesyukuran tersebut dia merasakan kelezatan iman dan kelezatan ibadah syukur tersebut. Ini berkat dari keimanan dia. Dia mengakui nikmat tersebut datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dicurahkan oleh Allah nikmatnya lahir batin kepada kalian. Dia diakui tidak satupun nikmat yang ada pada diri kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia akui. Dia bersyukur, perbanyak syukur kepada Allah. Di dalam kesyukuran tersebut dia merasakan kenikmatan iman tadi, ibadah syukur yang ada di dalam kehidupannya. Subhanallah. Inilah kata Rasul, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat menakjubkan. Mendapat nikmat bersyukur. Itulah ibadahnya. Nah, karena nikmat yang dicurahkan oleh Allah tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, enggak bisa dihitung. Tidak perlu kita jauh-jauh melihat yang ada di luar alam atau yang ada di luar diri kita, alam semesta. Diri kita sendiri sudah tidak terhitung berapa banyaknya nikmat dan kekayaan yang ada dalam diri kita. Tapi sering kita lalai. Sering kita lalai. Ya. Dan sedikit syukur kita. Kondisi yang kedua, dalam keadaan mendapatkan cobaan dan ujian, apa yang tadi dilakukan? Ya bersabar. Itulah yang dituntut oleh iman. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan, ma asaba min musibatin illa bi'iznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak satu pun musibah yang turun, musibah yang menimpa, kecuali dengan izin Allah. Kemudian disebutkan bagaimana orang-orang yang beriman diberikan hidayah oleh Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan berikan hidayah kepada hatinya sehingga dia bersikap yang benar. Ya, melangkah dengan yang benar, berjalan dengan yang benar, mengambil sikap yang benar dalam menghadapi cobaan dan ujian tersebut, musibah tersebut. Sehingga kata Alqamah, salah seorang tabi'in mengatakan, huwa ar-rajul tusibuhu musibah, adalah seorang yang mendapatkan musibah, fa ya'lam annaha min indillah. Dia mengetahui bahawa musibah tersebut datang dari Allah. Fa yarda wa yusallim. Maka dia yarda. Gimana ya? Meridai wa yusallim, dan berserah diri, pasrah. Subhanallah. Jadi dalam menghadapi musibah itu ada 3 level yang harus kita pahami. Tingkatan yang pertama di dalam menghadapi cobaan dan musibah adalah kesabaran. Ya. Yang kedua keridhaan, dan yang ketiga pujian. Kita ini dalam menghadapi musibah dah sampai level keberapa? Banyak kita masih level yang pertama. Karena itulah iman kita masih di level yang pertama. Sabar kita. Ridha mungkin mulai meningkat sedikit. Ya. Tapi kalau memuji, tatkala diuji oleh Allah, alhamdulillah. Ini sedikit. Ya, yang mengucapkan hal itu. Sering kita mendapat nikmat alhamdulillah, tapi tatkala diuji, pernah kemudian alhamdulillah ala kulli hal. Sedikit. Nah, ketiga level tersebut, sikap yang harus dimiliki seorang mukmin dalam menghadapi musibah, itu merupakan apa? Pelajaran yang diberikan oleh iman yang ada di hatinya. Maka kebahagiaan ahlul iman tidak bisa dibayangkan, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, maka betul kata Nabi, ajaban li amri mu'min. Sungguh sangat menakjubkan. Inna amra kullahu khair. Seluruh urusannya baik. Ini yang disampaikan Nabi dalam hadis yang kita bacakan di atas. Dalam kondisi yang ketiga, tatkala yang mendapatkan atau terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita memaklumi tidak seorang pun yang selamat dari dosa, kecuali orang yang Allah selamatkan, yaitu Rasul. Bahkan para sahabat pun ya, juga pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tapi tentu tidak sama kondisi mereka dengan kita.
Ya. Jadi tidak ada yang maksum kecuali Rasul. Ya. Kalau malaikat jelas ya, mereka tidak memiliki syahwat. Hanya memiliki keinginan untuk ketaatan kepada Allah. Tapi manusia memiliki syahwat. Dan orang yang dijaga oleh Allah, mereka yang selamat. Bahkan Nabi SAW telah menyebutkan, telah ditentukan bagi setiap anak cucu Adam ini bagian mereka dari berbuat zina. Kutiba hadduhu min az-zina fa'ainani zinahuma an-nazar wal udhuna zinahuma as-sama'. Begitu. Mata pandangan, zina adalah pandangan. Telinga mendengar. Tangan memegang. Kemudian baru dilaksanakan oleh farjinya. Yusaddiquha al-farju. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW menjelaskan kullu bani Adam khata' wa khirul khata'in at-tawwab. Setiap cucu Adam, anak keturunan Adam, banyak melakukan kesalahan. Yang besar, kecil, tanpa, tersembunyi. Ya. Kemudian, kata Nabi SAW, wa khirul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan tadi, yang bertaubat. Maka iman yang ada di hati kita akan memandu kita tatkala terjerumus dalam perbuatan dosa, kita bergegas untuk bertaubat, beristighfar. Karena makanya Allah menyuruh kita ahlul iman untuk bertaubat. Lihat, karena iman yang ada di hati akan menuntun kita tatkala terjerumus dalam perbuatan dosa untuk segera bertaubat. Itulah kebaikan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Lihat, Allah menyuruh kita dengan sifat iman. Karena orang-orang yang beriman yang akan bergegas untuk bertaubat kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena dosa kita tidak terhitung banyaknya, sementara taubat juga atau istighfar kita juga mungkin tidak terhitung. Karena memang tidak ada. Maka beruntunglah orang masih dibimbing oleh Allah untuk bertaubat, beristighfar. Nah, itu pun mungkin ya sedikit. Ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kalian beruntung. Itulah kebahagiaan tadi. Taubat orang beriman membuahkan falah, keberuntungan. Nah, karena Allah telah berjanji akan menerima taubat hambanya, mengampuni dosa-dosa mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah yang telah menzalimi diri mereka. Telah melampaui batas sehingga menzalimi diri mereka, berbuat dosa, maksiat, ya, sebanyak apapun. Maka jangan berputus asa. Mohonlah keampunan. Jangan berputus asa. Rahmat Allah itu luas. Ya, tapi ingat juga azabnya sangat pedih. Ini harus terjadi keseimbangan dalam hal ini. Jangan sekadar berpegang pada luasnya rahmat Allah kemudian menjadi ya orang yang lupa daratan. Ya. Kemudian mengenteng-entengkan masalah. Dan tidak boleh juga selampau cemas, ya, mendominasi kecemasan, ya, kekhawatiran terus yang menghantui hidupnya sehingga jadi berputus asa. Enggak boleh. Harus antara ini dan itu. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah yang mengampuni seluruh dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita perhatikan apa yang membuat ya orang-orang yang dalam setiap kondisi yang tiga tadi kembali kepada Allah, itulah iman. Itulah kebahagiaan.
Tatkala mendapat nikmat dia tidak sombong. Tatkala diuji dia tidak berputus asa. Tatkala terjerumus dalam dosa dia tidak terus kebablasan tapi kembali kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena itulah karunia Allah. Bila mendapatkan ilmu, dia katakan ini fadl min Allah. Ya. Bila dia mendapatkan iman, baru meyakini semua itulah karunia dari Allah. Itulah iman. Itulah kebahagiaan. Ya. Bisa dia beramal soleh adalah karunia dari Allah. Qala Allah Subhanahu walau fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Wala ma zaka minkum min ahadin abada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah atas diri kalian dan rahmatnya, tidak akan ada yang suci seorang pun dari diri. Enggak ada. Ya. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian juga berusaha kata mensucikan diri kalian. Ya. Memuji diri, merekomendasikan telah suci, telah menjadi orang yang paling suci. Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara. Tapi Allah lah yang mensucikan diri orang-orang dikehendakinya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan min Allah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Akan tapi Allah lah yang menanamkan kecintaan kepada kalian terhadap iman dan menghiasi keimanan itu dalam hati kalian. Subhanallah, jemaah sekalian rahimakumullah. Allah yang menanamkan iman dalam diri kita, yang menghiasi keimanan dalam hati kita sehingga bersemi, subur. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq, dan juga menanamkan kebencian ke dalam hati kalian kepada kekufuran, kefasikan dan dosa. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semua itu dari siapa? Fadlan minallah wa ni'mah. Karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah alimul hakim. Allah yang lebih mengetahui kepada siapa diberikan iman tadi. Pada siapa ditanamkan kecintaan dan hiasi keimanan tadi. Dan Allah maha bijaksana setiap keputusan itu. Subhanallah. Inilah kebahagiaan ahlul iman. Inilah ketenangan dan ketentraman ahlul iman. Inilah kemuliaan yang sejati. Inilah surganya ahlul iman di dunia ini. Sehingga mereka akan selalu berada berada dalam kenikmatan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu berada dalam kenikmatan. Kenikmatan di mana? Di dunia, di alam barzakh dan di yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat fajir, berbuat dosa dalam neraka jahim, dalam kesengsaraan di mana? Di dunia, alam barzakh dan yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri kita keimanan dan menghiasi keimanan tersebut sehingga menjadi bersemi, menanamkan kebencian dalam diri kita kepada kekufuran, maksiat dan dosa, dan juga menyelamatkan kita dari berbagai hal-hal yang akan menodai iman kita. Semoga yang sedikit ini kurang lebih 1 jam yang bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi kita yang sempat menyimak pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz kita Dr. Muhammad Ahsan hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita, yang telah memberikan materinya kepada kita tentang kebahagiaan orang yang beriman. Semoga apa yang telah kita simak pada pagi hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga semoga dapat meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berbahagia. Semakin turun imannya, maka semakin berkurang pula kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita Sebentar, masuk saya ambil tisu sebentar.
Baik, bagi para peserta ya yang mungkin memiliki pertanyaan untuk bertanya melalui fitur raise hand maupun melalui chat, kita ke selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan bisa disiapkan. Kok suara antum tidak dengar, Yasin? Mungkin dikeraskan suaranya lagi. Halo? Cek. Suara antum? Coba. Ya. Sudah jelas, Ustaz? Ya, oke. Ya, tadi kecil sekali suara antum. Baik, kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang mungkin memiliki pertanyaan, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya maupun bisa menggunakan fitur chat. Kita tunggu ya. Baik, di sini ada satu pertanyaan nih, Ustaz. Nah, ada peserta yang ingin bertanya, Assalamualaikum ya Ustaz, apakah menyebarnya suatu wabah atau sebuah wabah ya, seperti yang sedang kita rasakan saat ini yaitu pandemi COVID-19 adalah tanda berkurangnya orang-orang yang beriman di dunia ini, Ustaz, di bumi ini, atau sebuah ujian keimanan kepada orang-orang yang beriman, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ya cobaan dan ujian atau pandemi yang melanda dunia seperti yang kita alami sekarang ini, ya, virus corona, apakah pertanda berkurangnya ahlul iman atau sebagai ujian bagi umat manusia? Tidak diragukan bahwa ya ahlul khair, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, orang yang soleh, di setiap saat merupakan orang-orang yang minoritas. Ya, minoritas. Mayoritas penduduk dunia adalah keadaan kufur dan fasik pada Allah. Nah, kufur atau fasik. Kufur jelas keluar dari Islam. Fasik, ya dia mungkin Islam tapi berbuat maksiat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka dalam keadaan musyrik. Aktsaruhum, ya, berarti mereka berbuat syirik. Wa qalilun min ibadiy syakur. Qalilan ma tashkurun. Nah, jadi sedikit syukur manusia. Wa ma aktsarun nas wala haratta bimu'minin. Ya. Wa ma aktsarun nas, sungguh banyak manusia. Walau harasta bimu'minin, kendati engkau ya menginginkan, sangat bersungguh untuk berkeimanan mereka. Artinya mereka itu banyak, tapi ya keimanan tidak beratas iman. Jadi oleh karena itu kita memahami bahwa ahlul iman di mana saja, yang iman yang kita berjanji iman yang tulus, ya, dalam Islam tentu ahli sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah dan tauhid, orang minoritas. Nah, tatkala semakin banyak maksiat dan dosa, maka tatkala itu ya, Allah ingin juga menyadarkan umat manusia agar mereka kembali ya kepada jalan kebaikan, tidak terus-menerus dalam kezaliman, kesombongan mereka. Adalah mereka waspada dari berbagai fitnah yang akan melanda dunia. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dalam mereka waspada terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang berkezaliman saja. Nah, bila dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang didominasi oleh kemungkaran, kemunafikan, fasikan, kekufuran, maka bila turun musibah, bala, maka itu akan menimpa seluruh umat manusia. Tidak lagi membedakan orang yang baik atau orang yang tidak baik. Nah, dalam kondisi seperti itu, jika
menimpa orang yang beriman, orang yang baik, ya ujian bagi dia untuk semakin meningkatkan derajatnya, membersihkan kesalahannya. Tapi bagi mereka yang berbuat dosa, yang berbuat dalam keadaan kufur atau berbuat dosa, semakin menjadi azab bagi mereka. Sehingga terkadang azab seperti itu menjadi sebab kematian mereka. Maka ahlul iman dalam kondisi mendapat atau ujian tadi, ya tetap dalam keadaan baik, karena dalam setiap kondisi mereka ada ibadah-ibadah yang spesial yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Barakallahu fikum, Ustaz. Bagaimana bila kita ini udah sholat, udah rajin sholat, Ustaz, tapi ternyata belum dirasakan rasa bahagia, Ustaz, pada diri kita. Itu bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Syukran atas pertanyaan. Bagaimana ya kita telah rajin sholat tapi tidak merasakan kebahagiaan itu? Apa yang harus dilakukan? Apa masalahnya? Pertama, ya merupakan suatu nikmat, ya, tatkala seorang telah beramal, tapi apa yang menjadi cita-citanya belum juga tergapai atau telah dirasakan. Dia sadar, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Ini dari satu sisi nikmat. Kenapa? Berarti dia bisa membenahi diri. Nah, dari sisi lain, maka dia harus berusaha untuk mengetahui penyebabnya. Sementara sholat adalah qurratu ainin. Ya, ketenangan batin, ketenangan jiwa itu terdapat dalam sholat. Sehingga tidak dipungkiri atau tidak heran kita kalau Nabi, kalau sholatnya, sujudnya itu luar biasa. Dia sedang menikmati indahnya bermunajat kepada Allah. Dia sedang merasakan kebahagiaan tidak bisa dibayangkan tatkala dia ruku dan sujud. Sehingga kata Aisyah, dalam sholat malamnya, salli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Yang ditanyakan bagaimana indah bacaannya dan panjang ya sholatnya. Ketenangan batin beliau. Dan kita juga mendapat Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, maka bila kita sedang sholat tapi tidak merasakan bahagia, boleh jadi kita harus semakin ya sadar ada sesuatu yang mungkin ya penyakit-penyakit yang tersembunyi, yang mungkin kebiasaan jelek kita, yang orang tidak tahu, ya dosa-dosa tersembunyi yang hanya Allah tahu, dan dosa demi dosa dilakukan itu semakin menambah jauhnya hati, kerasnya hati dan gersangnya hati, sehingga pun kalau beribadah dia tidak merasakan kelezatan tadi. Maka bergegas untuk ya mengetahui penyakit hati tadi, benahi hati. Nah, ini sering ditanyakan, saya sholat tapi kok tidak merasa, dengar Quran kok tidak merasa khusyuk, nah, ini pandai-pandai kita. Jadi kenali penyakit hati, karena di antara sebab dari kerasnya hati dan tidak merasakan kekhusyukan tadi, tatkala hati mengeras, disebabkan baik itu dosa secara zahir atau dosa-dosa tersembunyi. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, sarana untuk berbuat dosa ya, sangat terbuka, apalagi yang di dunia maya. Ya, maka perlu introspeksi diri. Berarti ada sesuatu dalam hati yang menyebabkan hati tidak bisa menjadi khusyuk. Maka kenali penyakit itu, insya Allah, ya, dan memohon kepada Allah kesucian dan keteguhan hati tadi. Memohon kepada Allah sebagaimana yang dipanjatkan Rasulullah, doa yang memohon kepada Allah, doa yang diajarkan Rasul pada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan
selanjutnya, di sini ada yang bertanya, Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara untuk menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, syukran. Pertanyaan yang bagus sekali. Barakallahu fiik. Dan semoga Allah berkahi yang penanya. Bagaimana menumbuhkan sifat cinta? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Ketahuilah bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul merupakan ya landasan utama iman. Tidak ada arti iman tanpa cinta. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa iman tersebut ya itu sesungguhnya iman yang di dalamnya bersemi cinta kepada Allah. Bahkan dalam beribadah ya harus dilandasi atas cinta kepada Allah. Cinta kepada Sang Ma'bud. Nah, bahwa di Quran disebutkan bahwa orang-orang yang menjadikan ya dunia miliki orang tuanya, saudara-saudaranya, perdagangannya, hartanya, tempat tinggalnya, ya semua hal itu lebih mereka cinta. Ahabbu ilallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Jika semua hal itu mereka lebih cintai dari Allah dan Rasulnya, ya dan berjihad jalan Allah, maka tunggulah, waspada mereka, tunggulah sampai datang perintah Allah, keputusan Allah. Allah la yahdil qauma adh-dhalimin. Nah, Allah la yahdil qauma al-fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi waladi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang kan sampai Rasul lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya dan manusia. 3 perkara telah kita sebutkan tadi, ya itu akan seorang akan merasakan manisnya iman. Itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selainnya. Nah, maka tidak dilakukan cinta kepada Rasul adalah landasan iman. Tidaklah arti keimanan tanpa cinta. Nah, lalu bagaimana menumbuhkan hal itu? Di antara hal, ya banyak sebab-sebab yang bisa menumbuhkan kecintaan tadi. Nah, di antaranya hendaklah kita senantiasa ya banyak bertafakkur dan menghayati, merenungi tentang nikmat-nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Itu artinya memperhatikan nikmat Allah lahir batin. Baik nikmat yang ada pada diri kita atau nikmat yang ada di alam semesta ini. Ya, semuanya datang dari Allah. Ya, Allah yang memberikan kebaikan, di antara Allah Muhsin, telah berbuat baik kepada hambanya. Ya, seluruh nikmat datang dari Allah. Maka tidak diragukan secara fitrah manusia dia akan cinta, senang kepada orang yang berbuat kepadanya. Jika ini sesama kita, bagaimana dengan Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang mengkaruniakan berbagai nikmat lahir batin? Maka sungguh hal ini bila kita perhatikan, ya kita renung dan hayati, akan terus tertanam cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, ya seperti itu. Kemudian juga ya di antara hal yang harus kita lakukan adalah untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya yang mulia. Karena tatkala kita membaca, mempelajari nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, maka tentu kesimpulan yang akan kita dapatkan adalah seluruh kebaikan Allah Maha Indah, Allah Maha Baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha thayyib la yuhibbul thayyiban. Ya, Allah yang Maha Indah, Allah yang Maha sempurna, Allah yang Maha Agung. Maka tentu akan tertanam cinta kepada Allah. Maka sesuai dengan ma'rifah kita kepada Allah yang dilandasi di atas nama-nama dan sifat-sifatnya, begitu juga tingkat kecintaan di dalam ya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim.
memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya hal itu akan menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, dan juga di waktu yang sama akan menanamkan cinta kepada Rasul. Ditambah lagi, ya, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, mempelajari sirah beliau. Kita akan mengenal, karena sebagaimana yang diungkapkan dalam sebagian ungkapan ahli hikmah, katanya tidak kenal maka tidak cinta. Bagaimana seorang akan cinta? Dia tidak kenal. Dia tidak kenal kepada Allah. Ma'rifah dalam hatinya kepada Allah, ma'rifah yang sangat, atau ma'rifah yang hanya sekedar cukup menjadikan dia orang yang muslim saja. Maka semakin mengenal Allah, semakin cinta. Begitu juga semakin dia mengenal Rasulullah, semakin cinta. Maka mempelajari sunnah Nabi, mempelajari kehidupan beliau, mempelajari akhlak dan perilaku beliau, merupakan sebab-sebab, yaitu ibadah dan juga sebab-sebab yang akan menanamkan cinta kita kepada Rasul. Karena tatkala kita mempelajari, mengkaji, dan mengetahui, mempelajari sirah Nabi SAW, maka yang dapatkan seluruh kebaikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada atas akhlak yang mulia, yang agung. Di antara hal yang akan menanamkan kecintaan kepada Rasulnya, untuk menekuni dan mempelajari syariat Islam ini. Karena syariat min Rabbil Alamin, ya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang maksum. Seluruhnya kebaikan dunia dan akhirat. Yang mengatur urusan hidup, yang memperhatikan, ya, segala kebutuhan manusia untuk menentukan bagi mereka, untuk menjelaskan pada mereka jalan-jalan yang benar untuk meraih kebahagiaan itu. Maka semakin kita mempelajari, semakin cinta kepada syariat ini. Dan syariat, cinta kepada syariat tersebut merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah mencintai syariat, Allah mencintai Al-Quran, maka konsekuensi dari hal itu adalah kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Nah, kemudian hendaklah bergaul dengan orang salihin, orang yang saleh. Karena orang yang saleh, orang yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Lalai kita diingatkan, tidur dibangunkan, salah diperbaiki. Orang saleh, nah, akan mengingatkan kita pada akhirat. Nah, ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, agar semakin, ya, tertanam cinta yang bersemi di dalam, ya, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, yang demikian itu juga merupakan sebab-sebab di antara sebab-sebab untuk meraih, ya, kecintaan Allah kepada hambanya. Nah, demikian, Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan yang terakhir ya Ustaz ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan keluarga antum. Ustaz, bagaimana cara menjaga pandangan di zaman sekarang ini Ustaz? Karena hati ini sering terkotori dengan pandangan-pandangan yang haram dan jiwa ini sering tertunduk di hadapan syahwat yang diharamkan. Maka bagaimana Ustaz agar bisa terbebas dari jurang kebinasaan ini? Barakallahu fikum. nah, pertanyaan yang sungguh sangat bagus, dan ini berkaitan dengan kita semua. Tidak ada bisa yang selamat. Ya, semakin tinggi-tinggi keilmuan, semakin besar godaan dan cobaan. Ya, maka tiada yang selamat dalam hal ini kecuali orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Ya, kecuali orang-orang yang betul memahami hakikat dari pandangan dan bagaimana panduan agama dalam hal ini. Ya, bahwa menundukkan pandangan adalah ibadah karena perintah Allah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minat yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahum. Nah, dan itu yang akan menambah ketenangan. Ya. Pandangan mata itulah anak panah beracunnya syaitan. Anak panah, ya, yang ada racunnya yang akan dilepaskan oleh syaitan untuk menusuk hati. Nah, oleh karena itu dalam hal ini
Karena dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan suatu maksiat, ya membutuhkan pertolongan Allah. Mohon pertolongan kepada Allah, ya, dan memohon doa agar Allah tanamkan kecintaan kepada kebaikan dan kebencian kepada kejelekan, dosa dan maksiat. Agar Allah memalingkan segala kejelekan dan hal yang dibenci itu dari diri kita. Allah masrif annis su'a wal fahsya. Hanya berdoa kepada Allah. Kita lemah. Godaan syaitan. Dan jangan membuka celah-celah yang akan menjerumuskan dalam hal itu. Dan yakinlah bahwa seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah melarang melihat hal-hal yang diharamkan. Dia tinggalkan karena Allah, taat kepada Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Apa itu ganti yang lebih baik? Dia akan Allah tanamkan dalam dirinya kecintaan kepada kebaikan. Hatinya semakin bersih, pikirannya semakin tenang, ya. Pikirannya semakin jernih, tenang hatinya, suci jiwanya. Itu wa azka lahum. Maka oleh karena itu, ya, tinggalkan sarana-sarana yang untuk menjurus ke dalam hal itu, ya. Kemudian, ya, memohon pertolongan kepada Allah dan yakinlah bahwa inilah ibadah sebagaimana Allah perintahkan kita untuk salat, ya, melarang kita dari melakukan hal-hal maksiat dan yang lainnya. Maka dalam hal ini, ya, termasuk, ya, meninggalkan, ya, balik pada hal-hal yang haram, maka diperintahkan untuk ghaddul basar. Nah, dan ingat bahwa setiap pandangan tersebut akan meninggalkan bekas yang akan dirasakan, ya, panasnya, ya, pahitnya bekas tersebut cepat atau lambatnya. Pada arti, ya, mendapatkan suatu kelezatan yang sesaat kemudian dibuntuti, ya, berakhir dengan kesengsaraan selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah menjaga pandangan kita dari yang haram, dan semoga Allah, ya, menanamkan dari kecintaan pada kebaikan, menghiasi iman dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari seluruh kejelekan, seluruh hal yang fahsya, yang mungkar, dan juga menanamkan kebencian dalam diri kita kepada kefasikan, kekufuran dan maksiat, dan mensucikan hati dan jiwa kita serta juga, ya, farji kita. Nah, اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء اللهم نسألك حبك حب من يحب وحب الأمل الذي يقرب إلى حبك اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan, sesi tanya jawab kita tutup dan kita berada pada penghujung acara. Sebelumnya kita ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz kita Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk kita serta nasihatnya. Begitu juga kita tidak luput
kami segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur maupun para sponsor yang telah berkontribusi dan mensupport acara kami, dan serta kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada para peserta yang telah ikut berpartisipasi, ikut hadir pada kajian tematik hari ini. Tidak luput kami mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa kami akan memberikan hadiah untuk 5 peserta yang mengumpulkan resum terbaiknya pada kajian tematik hari ini yang berjudul Kebahagiaan Orang yang Beriman kepada CP nantinya ya. Kami juga memohon maaf ya sebesar-besarnya kepada para peserta atas kekurangan kami ataupun jika ada salah kata yang kami ucapkan. Kami akan senang sekali jika para peserta memberikan kritik, saran, serta testimoninya untuk kita semua di acara pagi hari ini kepada CP. Baik, kita tutup kajian tematik hari ini. Saya Yasin Al-Humairah, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustadzana. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga antum